Kenapa begitu? Karena ini merdeka lagi. Indonesia merdeka itu juga provokasi jurnalis, betul? Saya ingatkan ya, waktu SD saya baca buku sejarah perjuangan, itu ada kereta yang dicoret-coret pakai, kalau sekarang sebut aja mereknya nggak apa-apa, pilok. Merdeka atau mati. Di dalam bahasa jurnalis menurut saya itu adalah headline, betul? Jadi headline-nya aja itu udah membangkitkan semangat revolusioner, betul? Kalau tidak ada media, apa yang rakyat tahu tentang perjalanan bangsa, betul? Satu hal yang paling penting, kewajiban mulia seorang jurnalis, dan ini menjadi hak tadi untuk memberikan sanksi kepada oknum anggotanya yang kita duga kuat telah melakukan intimidasi kepada beberapa teman-teman media yang hadir hari ini. Dia tidak langsung, tapi melalui beberapa orang berantai yang kita duga adalah ini menyuruh melakukan atau menyuruh tidak melakukan. Nah, yang paling penting lagi, ini ada kata-kata take down, penghapusan berita atau penurunan berita. Nah, ini yang membuat saya marah. Siapa tuh namanya? Saya marah banget. Nah, ayo Romo, baik ya, baik, tolong Mas, ya, operator musiknya, kawan, semua sahabat-sahabat kita para kaum jurnalis yang kemerdekaan. Oleh karena itu kita aksi di sini di hikmat, mari merana airku, tanahku berdiri jadi merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Memfasilitasi tempat, memberikan keleluasaan dari pihak polisian, sebagaimana surat pemberitahuan kita sudah sampaikan ke Polda Metro Jaya. Jadi teman-teman tenang, jangan, dan ini merupakan aksi unjuk rasa saya wartawan pemburu menyebar berita. Tentunya, nah ini tentu kalau tidak ada media, apa yang rakyat tahu tentang perjalanan bangsa, betul? Satu hal yang paling penting, kewajiban mulia seorang jurnalis, dan ini menjadi hak tadi untuk memberikan sanksi kepada oknum anggotanya yang kita duga kuat telah melakukan intimidasi kepada beberapa teman-teman media yang hadir hari ini. Bahasa apalah, pokoknya take down itu endang. Ini kan diawali dari penerbitan pemberitaan tentang dugaan paspor ganda Silmi Karim, dan Silmi Karimnya kan sudah ditangkap, ya kan? Nah, ini salah satu advokat dari pelapor itu, dia tidak langsung, tapi melalui beberapa orang berantai yang kita duga adalah ini menyuruh melakukan atau menyuruh tidak melakukan. Nah, yang paling penting lagi, ini ada kata-kata take down, penghapusan berita atau penurunan berita. Nah, ini yang membuat saya marah. Siapa tuh namanya? Saya marah banget. Namanya inisialnya aja ya, inisialnya ID. Nah, ID ini apakah secara bersama-sama memerintahkan atau melarang atau menyuruh melakukan dan atau tidak melakukan. Nah, ini menurut saya sebuah pelanggaran. Nah, sedangkan take down itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Bang, apa yang menjadi tuntutannya, Bang?
kepada Kalau dalam aksi ini tuntutan kita adalah meminta kepada Pradi ya, untuk memberi sanksi hukum. Apakah itu pemberhentian, skorsing atau pencabutan keanggotaan, itu adalah kewenangan dari Pradi. Kita tidak mengintervensi itu. Tapi yang pasti kehadiran kita kali ini mendesak Pradi untuk mengambil sikap tegas dalam rangka memberi sanksi kepada anggotanya. Kita kan tahu bahwa gimana besarnya nama Pradi kan. Nah, jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum advokat yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bang ya. Katakan bahwa produk jurnalis adalah produk intelektual, bukan produk kriminal. Maka oleh karena itu, siapapun orangnya, apakah warga negara sipil maupun militer, aparat negara ataupun bukan, tidak boleh menghalang-halangi kerja pers. Apalagi pasca reformasi, menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, menurut Bang Jalih Pitung, bahwa 26 tahun reformasi itu baru menghasilkan satu warisan Habibie tentang kebebasan pers. Kemudian satu lagi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa. Jauh sebelum itu, jangankan ngumpul berapa puluh nih, 100 lebih, 5 orang aja ngomongin kepala negara yang gak bagus, hilang besokannya kita, betul? Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung upaya teman-teman kita dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi, serta teman-teman dari berbagai elemen, dari berbagai organisasi kejurnalistikan. Saya ucapkan terima kasih, sekaligus apresiasi dan bangga terhadap kesetiaan, kepedulian terhadap nasib sesama teman-teman jurnalis. Saya Bang Jalih Pitung, hari ini tanggal berapa sekarang? 14 Agustus. Demi Allah, karena saya muslim, saya pasang badan buat teman-teman jurnalis. Kalau ada yang melecehkan jurnalis, kalau ada yang melecehkan jurnalis, kalau ada yang mengintimidasi jurnalis, kalau ada yang mengintimidasi jurnalis, kalau ada yang mengkriminalisasi jurnalis, baik personal maupun institusional, bilang ke saya. Kita siapkan ratusan pengacara. Kenapa begitu? Karena ini merdeka lagi. Indonesia merdeka itu juga provokasi jurnalis, betul? Saya ingatkan ya, waktu SD saya baca buku sejarah perjuangan, itu ada kereta yang dicoret-coret pakai, kalau sekarang sebut aja mereknya nggak apa-apa, pilok, merdeka atau mati. Di dalam bahasa jurnalis, menurut saya itu adalah headline, betul? Jadi headline-nya aja itu udah membangkitkan semangat revolusioner, betul? Nah, maka kalau bikin judul nggak apa-apa bombastis. Misalnya Jalih Pitung dibunuh oleh presiden, misalnya gitu. Kan bombastis tuh. Ternyata presiden direktur gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi yang penting kita tetap menjunjung tinggi azas jurnalistik. Tidak keluar dari koridor undang-undang kebebasan pers. Kecuali keluar dari situ berita bohong, kemudian hoax dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sesama jurnalis ini teman-teman, saya mengajak, kalau menghimbau itu kayaknya saya paling ngerti. Justru saya ini junior. Saya hobi nulis saja, saya aktivis sebenarnya. Jadi kita lakukan cover both side, wawancara, reportase, investigasi. Maka ketika formasi sudah mengungkap sebuah dugaan korupsi, mohon maaf, patah bos. Karena kerja teman-teman jurnalis itu akurat, A1, otentik,
Bukan identik ya, saya nggak berhasil nyindir identik. Otentik, dia punya rekaman videonya, dia punya rekaman voice note-nya, dia punya rekaman audionya, dia punya gambarnya, bahkan yang lain-lain aja dia punya itu loh. Tiket pesawatnya dia punya, parkir mobil dia punya. Jadi kalau misalnya aparat hukum itu udah enak banget dah kalau kerjasama sama kita, kerjasama sama formasi itu enak banget dah sama teman-teman wartawan. Udah kayak makan di warung Padang, udah nggak pakai belanja, nggak pakai metik daun, daun ubi ada, daun singkong ada semua, daging, rendang apa udah semua. Tinggal niat kita nih, tinggal political will-nya itu. Mau nggak nih kita korupsi ini diungkap? Itu persoalannya. Sekarang kan banyak nih, ada korupsi kur di Jember. Itu menurut saya itu kejahatan kemanusiaan. Karena saya sedikit banyak belajar tentang perbankan. Bahkan saya juga pernah aktif di dunia yang kayak gitulah. Jadi kita tahu pemerintah sudah menganggarkan itu, ditempatkan kepada bank-bank nasional untuk disalurkan kepada rakyat kecil. Namanya aja udah KUR, kredit usaha rakyat. Tapi apa yang terjadi? Korupsinya puluhan miliar. Kemudian kepada teman-teman di seluruh tanah air nih, kebetulan kita di sini mewakili teman-teman dari Jakarta, saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia, silakan Anda lakukan tuh investigasi dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah yang baik. Tapi juga jangan jadi penjilat. Yang salah kritisi. Saya relawan militan Prabowo dari 2009. Tapi ketika salah, saya kritiki. Kita kritisi dalam arti kita mencintai kepemimpinan ini, mencintai negara ini. Jangan sampai rasa cinta itu berubah jadi benci. Bahaya, bos. Setuju ya? Nah, kepada teman-teman, ini ada illegal logging yang sudah membanjirkan beberapa provinsi. Itu data empirik yang tidak bisa dibantah. Betul? Betul. Itu kesalahan prosedur yang betul-betul terbukti. Kesalahan kebijakan yang salah, korupsi. Maka saya sering katakan bahwa hancurnya Indonesia, hancurnya negeri ini karena korupsi. Orang pengen jadi pejabat, jilat sana, jilat sini. Saya sebut aja, banyak tumbuh partai-partai sembako. Nah, bangsa kita juga bangsa pelupa. Hari ini dihujat, katakan tidak pada korupsi. Setiap hari berbulan-bulan. Begitu masuk pemilu, dianterin sembako, duit 200.000.